Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pras. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita dari film The Outer Lamb. Film ini mengisahkan tentang seorang gadis yang dibesarkan di dalam sebuah sekte yang hanya beranggotakan para wanita. Dan sekte ini dipimpin oleh seorang pria yang bernama Shepard. Daripada berlama-lama, mari kita langsung ke alur ceritanya. Bagi kalian yang belum pernah menonton filmnya secara utuh, saya sangat menyarankan kalian untuk menonton filmnya secara utuh terlebih dahulu. Karena isi dari video ini adalah konten full spoiler. Tapi untuk yang masih mau lanjut, ya udah, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Film ini diawali dengan dua orang perempuan yang sedang berada di bawah air terjun. Mereka adalah Sheila dan Tamar. Scene berpindah memperlihatkan sekumpulan wanita, di mana para wanita tersebut merasa kecewa terhadap kehidupan mereka, yang kemudian mereka bertemu dan diselamatkan oleh seorang pria yang bernama Shepard, yang mengaku dirinya adalah sang penyelamat atau nabi. Pria itu menyebarkan sebuah keyakinan, di mana keyakinan tersebut adalah wanita yang menikahi pria itu akan terselamatkan. Para pengikut Shepard dibagi menjadi dua dan dibedakan dengan warna bajunya, merah untuk status para istri dan biru untuk status para anak Shepard. Namun bila sudah beranjak dewasa, mereka juga akan dijadikan istri oleh Shepard. Para istri bertugas melakukan semua pekerjaan, mulai dari mencuci, memasak, bahkan sampai mengembala domba. Shepard yang sebagai nabi palsu pun hanya melakukan khotbah kepada para pengikut-pengikutnya. Dan jika waktu malam tiba, Shepard akan memilih beberapa wanita untuk digagahi dengan dalih akan diberikan pencerahan. Shepard pun mulai tertarik kepada Sheila karena Sheila memiliki paras yang cukup cantik dibanding saudara yang lainnya. Shepard memuji para Sheila yang mirip dengan ibunya dulu yang meninggal setelah melahirkan Sheila. Sheila yang penasaran akan sosok ibunya pun bertanya kepada Shepard, namun Shepard hanya terdiam. Keesokan harinya, Sheila diberi tugas untuk mengantarkan makanan ke sebuah gubuk, yaitu tempat diasingkannya wanita yang berdosa di ajaran Shepard. Sheila bertemu dengan Sarah dengan kondisi yang cukup menyedihkan. Lalu Sarah memperingatkan Sheila kalau sebenarnya Shepard bukanlah orang yang baik seperti kelihatannya. Sheila tidak percaya karena Sarah adalah orang yang berdosa. Mungkin ia hanya ingin menjelekkan sang penyelamat mereka saja. Singkat cerita, Sheila diberi tugas untuk merawat salah satu domba yang akan melahirkan. Namun Sheila tak sengaja tertidur, sehingga ia tidak sadar bahwa dombanya telah melahirkan. Dan anak dari dombanya pun mati dimakan oleh serigala. Sheila yang masih dalam masa pubertas pun baru pertama kali mengalami menstruasi. Ia pun kaget dan ketakutan ketika melihat ada darah yang keluar dari pangkal pahanya. Sheila yang sedang menstruasi pun dianggap berdosa atau tidak suci oleh Shepard, sehingga besok dia harus ditempatkan bersama Sarah. Pada malamnya, Sheila tak sengaja mengintip Shepard yang dihampiri oleh polisi, yang menyuruh Shepard untuk segera berpindah dari lokasi tersebut. Di kemudian harinya, Shepard kemudian memberitahukan kepada pengikutnya bahwa mereka harus berpindah dengan alasan bahwa kawasan ini sudah tidak aman dari pengaruh dunia luar. Shepard kemudian mengajak pengikutnya untuk melakukan perjalanan ke barat dengan tujuan mencari tempat yang lebih damai, dan mereka pun berjalan berhari-hari dengan melewati berbagai medan untuk dilewati. Mereka beristirahat pada malam hari dan lanjut berjalan pada siang harinya. Salah satu istri Shepard ada yang sedang hamil. Saat perjalanan itulah Shepard perlahan mulai memperlihatkan sifat aslinya. Sheila yang sedang berada pada masa pengasingan bersama Sarah pun mengetahui dari Sarah bahwa Sheila bukanlah anak dari Shepard, melainkan anak hasil dari kenakalan ibunya dengan pacarnya dulu. Sarah bercerita bahwa ia dulu adalah sahabat baik ibunya. Ia dulu melarikan diri dari rumah bersama dengan ibunya, yang kemudian bertemu dengan Shepard. Sewaktu melahirkan Sheila, sebenarnya ibunya tak langsung meninggal. Namun karena infeksi yang seharusnya dilarikan ke rumah sakit, tapi Shepard hanya acuh dan menganggap itu adalah cobaan keimanan, dan ibunya pun meninggal. Mendengar cerita Sarah pun, Sheila mulai goyah akan ajaran Shepard. Ketika istri Shepard yang hamil akan melahirkan pun, Shepard pun terlihat acuh. Saat berhasil melahirkan, sang ibu tak terselamatkan, dan bayi itu berjenis kelamin laki-laki. Shepard berniat meninggalkan bayi laki-laki itu. Dan disinilah alasan kenapa hanya Shepard lelaki satu-satunya di kelompok itu. Sarah yang tak tega pun memilih merawat bayi laki-laki itu dengan meninggalkan kelompok itu. Shepard pun tak keberatan karena keberadaan Sarah pun sudah tak diminati oleh Shepard. Singkat cerita, mereka pun sampai di tempat tujuan yang Shepard katakan. Di sebuah danau pada hari pertama, Shepard akan melakukan pembaptisan untuk para anaknya, dan dilanjut keesokan harinya untuk pembaptisan para istri. Di kemudian harinya lagi, saat para anak terbangun, mereka tak melihat satu istri pun. Mereka menghampiri Shepard di danau dan hanya ditemani pakaian dari para istri.
Shepard menjelaskan bahwa para istri sudah mendapatkan tugas yang lebih mulia dan kehidupan abadi, yang sebenarnya mereka telah dibunuh oleh Shepard sendiri. Dan kini sudah saatnya para putrinya tersebut untuk menjadi istri Shepard, menggantikan ibu mereka. Selah sebagai anak tertua di antara semua anak tersebut kemudian maju untuk dijadikan istri oleh Shepard. Selah yang kini sudah mengetahui sifat Shepard yang sebenarnya pun kemudian melawan dan menolak dijadikan istri. Shepard kemudian menampar Selah, tetapi Selah di sini melakukan perlawanan dan diikuti oleh semua anak-anak yang lainnya. Singkat cerita, Shepard yang mati pun ditemukan oleh 2 polisi dengan keadaan tangan diikat dan di kepalanya diberi tanduk, layaknya sosok iblis berbentuk manusia. Selah dan anak yang lainnya pun tetap melanjutkan hidup mereka dengan kembali pada tempat air terjun di awal film tadi. Dan film The Outer Limb pun selesai. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini versi saya yaitu, yang dilarang sebenarnya bukan hanya mabuk miras ataupun mabuk cinta, mabuk agama pun juga berbahaya. Tapi ya udahlah ya, kita hanya manusia dan yang terpenting jangan lupa untuk berbuat baik sesama makhluk hidup. Jangan lupa like, comment, subscribe dan nyalakan loncengnya. Saya Pras, sampai jumpa di next video.